Orang Medan, kapal hantu dari Indonesia. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, semua perwira, termasuk kapten, tewas di chartrom dan di bridge. Mungkin seluruh awak sudah tewas. Aku akan mati. Kalimat itu dipancarkan lewat kode Morse, singkat, terbata, lalu terhenti. Operator radio yang mendengar sinyal darurat itu menatap monitor dengan wajah pucat. Sumber sinyal jelas disebutkan, sebuah kapal bernama Orang Medan. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Tahun 1947, ada juga yang menuliskan tahun 1948, Selat Malaka mendadak dikejutkan oleh pesan SOS dari sebuah kapal asing. Perairan ini dikenal berbahaya, bukan hanya karena perompak, tapi juga karena kabut dan arus liar yang bisa menelan kapal kapan saja. Namun malam itu, ancamannya datang bukan dari gelombang, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat. Saksi mata dari daratan, seorang nelayan tua bernama Pak Latif di Riau, mengaku melihat cahaya aneh menari di Cakrawala. Lampu sorot kapal besar tampak menyisir laut, sebelum akhirnya padam begitu saja. Aku masih ingat, laut malam itu terasa bisu, seolah menyembunyikan sesuatu. Ucapnya bertahun-tahun kemudian. Kapal dagang Amerika, Silver Star, menerima sinyal darurat tersebut. Mereka segera menuju koordinat yang dikirimkan. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan kapal asing terapung tak bergerak. Cat di lambungnya kusam, tapi masih bisa terbaca, Orang Medan. Mereka mencoba memanggil lewat radio. Tidak ada jawaban. Lampu-lampu dek kapal mati. Suasana hening, mencekam, seperti bangunan mati yang dibiarkan terombang-ambing oleh ombak. Dengan penuh kewaspadaan, beberapa kru Silver Star menyeberang menggunakan sekoci. Saat melangkahkan kaki di dek kapal Orang Medan, mereka disambut pemandangan yang mengunci nafas. Mayat-mayat berserakan di mana-mana. Tubuh para awak tergeletak di dek, lorong, bahkan ruang kendali. Wajah mereka membeku dalam ekspresi teror. Mata melotot, mulut terbuka seolah menjerit, tangan menengadah ke udara seperti mencoba menghalau sesuatu yang tidak tampak. Yang paling mengejutkan, tak ada luka fisik. Tidak ada darah. Tidak ada tanda perlawanan. Semua tubuh membeku, kaku, seakan kematian mereka datang tiba-tiba, bukan karena senjata, tapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bahkan seekor anjing kapal pun ditemukan mati dalam posisi serupa. Mulutnya ternganga, bulu tegak, matanya membelalak kosong. Di ruang komunikasi, tubuh seorang operator ditemukan duduk membeku di depan perangkat Morse. Jemarinya masih menyentuh tombol, matanya menatap kosong, wajahnya kaku dalam horor terakhir. Kru Silver Star hanya bisa saling pandang, ngeri, tak mampu menjelaskan apa yang baru saja mereka saksikan. Salah satu di antara mereka berbisik, seakan mereka semua melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Berita tentang kapal Orang Medan segera menyebar. Namun kejanggalan muncul ketika para peneliti mencoba mencari dokumen resmi kapal itu. Tidak ada data dalam Lloyd's Register of Ships. Tidak ada catatan pembuatan, pelayaran, atau kepemilikan. Kapal ini seolah tidak pernah terdaftar dimanapun. Kisah ini pertama kali terdokumentasi lewat koran Belanda, Indonesia, De Locomotief, yang terbit di Semarang pada Februari-Maret 1948. Artikel yang ditulis Silvio Skerli menceritakan versi hampir sama. Kapal asing bernama Orang Medan ditemukan penuh mayat, lalu meledak sebelum bisa ditarik. Namun, laporan itu pun membingungkan, karena sumbernya tidak pernah jelas. Yang makin misterius, beberapa artikel serupa muncul di Eropa bahkan sebelum 1948, menuliskan kisah yang mirip. Ini membuat banyak sejarawan curiga, apakah cerita ini sekadar mitos maritim yang digembor-gemborkan agar terdengar nyata. Namun pertanyaannya tetap sama, kalau hanya mitos, mengapa ada kru Silver Star yang bersumpah menyaksikan sendiri tubuh-tubuh beku itu? Saat tim penyelamat masih mencoba mengumpulkan bukti, bau aneh menyeruak dari ruang kargo. Suhu logam lambung kapal meningkat. Tiba-tiba asap tipis mengepul,
lalu berubah menjadi api yang menjilat cepat. "Keluar! Keluar!" teriak salah satu kru Silver Star. Mereka berlari kembali ke Sokochi. Hanya hitungan menit, kapal orang Medan diledakkan oleh api dari dalam. Ledakan besar mengguncang lautan, melemparkan puing ke udara. Api membara, lalu kapal itu tenggelam ke dalam laut, meninggalkan hanya riak ombak dan ketakutan yang membekas. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada bangkai kapal. Tidak ada jasad. Semua bukti hilang ditelan kedalaman Selat Malaka. Teori demi teori bermunculan. Ada yang mengatakan kapal itu membawa zat kimia berbahaya, asam sulfat, kalium sianida, bahkan gas saraf. Kebocoran di ruang kargo menciptakan gas beracun yang membunuh awak seketika. Ledakan yang mengikuti hanyalah konsekuensi logis dari reaksi kimia yang tak terkendali. Teori lain menyebutkan kebocoran monoksida karbon dari boiler tua bisa jadi penyebab. Gas tak berwarna itu bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak fisik, menjelaskan wajah para korban yang tampak kesakitan namun tanpa luka. Namun bagi sebagian orang, penjelasan ilmiah terasa terlalu sederhana. Mereka percaya, apa yang membunuh para awak bukanlah gas atau mesin, melainkan sesuatu dari luar nalar. Kekuatan gaib, mungkin makhluk tak kasat mata, yang hadir di tengah lautan malam dan membuat seluruh awak mati dalam ketakutan. Pak Latif, saksi di daratan, tetap pada keyakinannya. "Aku melihat cahaya, mendengar ledakan, lalu laut kembali sunyi. Tapi aku tahu, itu bukan kapal biasa. Ada sesuatu yang dibawanya, sesuatu yang tidak boleh tersentuh manusia." Sejak hari itu, nama kapal orang Medan selalu disebut dengan nada bergetar. Bukan sekadar kapal karam, melainkan kapal hantu yang menolak memberi jawaban. Kisah orang Medan telah menembus batas waktu, dicatat dalam artikel Belanda, disebut dalam laporan AS Coast Guard tahun 1952, bahkan masih diperdebatkan oleh peneliti hingga kini. Benar atau tidak, fakta atau mitos, ia telah menjadi legenda yang menghantui lautan Asia Tenggara. Dan malam ini, kita baru saja membuka tirai pertama dari misteri itu. Malam itu, setelah ledakan menenggelamkan kapal orang Medan, laut Selat Malaka kembali sunyi. Hanya riak gelombang yang menyapu puing-puing kayu, lalu hilang ditelan ombak. Namun di daratan, kabar itu terus menyebar. Kapal dagang Silver Star tidak pernah melupakan apa yang mereka lihat. Kru mereka menuliskan laporan, sebagian bahkan menolak kembali berlayar. Seorang di antara mereka, bernama James Morton, menuturkan, "Aku bisa bertahan menghadapi badai, perompak, bahkan kebakaran di laut. Tapi apa yang kulihat di kapal orang Medan, itu lebih menakutkan dari semua kematian yang pernah kusaksikan." Mereka mati dengan wajah ketakutan, seakan roh mereka terenggut oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kejadian itu menimbulkan pertanyaan besar. Dari mana asal kapal orang Medan? Mengapa tidak ada catatan resminya? Penelusuran arsip maritim Belanda, Inggris, hingga Singapura tidak membuahkan hasil. Nama orang Medan tak pernah tercatat di Lloyd's Register of Ships, buku besar yang menyimpan data semua kapal internasional. Sejarawan pun mulai meragukan, apakah kapal ini benar-benar ada atau sekadar legenda. Namun di sisi lain, beberapa bukti tertulis justru menguatkan kisah ini. Pada Februari hingga Maret 1948, sebuah surat kabar Belanda, Indonesia, The Locomotive, menerbitkan artikel yang ditulis oleh seorang pria Italia bernama Silvio Scherli. Ia menuliskan detail hampir sama, sinyal SOS, penemuan mayat-mayat dengan wajah ketakutan, lalu ledakan yang menenggelamkan kapal. Lebih mengejutkan lagi, laporan ini muncul pula dalam Proceedings of the Merchant Marine Council yang diterbitkan AS Coast Guard pada Mei 1952. Artinya, setidaknya kisah ini sempat dianggap serius oleh pihak berwenang. Tapi misteri semakin tebal ketika salah satu versi menyebutkan adanya seorang penyintas. Menurut artikel The Locomotive, seorang pria asal Jerman ditemukan terombang-ambing di lautan, mengaku sebagai awak kapal orang Medan. Dengan tubuh lemah, ia menceritakan bahwa kapal itu mengangkut muatan berbahaya, bahan kimia mematikan seperti asam sulfat. Bocoran dari kargo menciptakan gas beracun yang merayap ke seluruh dek, membunuh awak kapal tanpa sempat memberi perlawanan. Namun sebelum ia bisa ditanyai lebih jauh, pria itu pun meninggal dunia. Tanpa nama, tanpa catatan, tanpa bukti.
Apakah ia benar-benar ada, atau hanya bagian dari cerita yang diperindah? Hingga kini, tidak ada jawaban pasti. Sejumlah teori mulai bermunculan. Teori pertama menyebutkan bahwa kapal orang Medan adalah bagian dari operasi rahasia. Ada kemungkinan kapal ini membawa senjata kimia atau bahkan gas saraf hasil Perang Dunia Kedua. Karena tidak memiliki izin resmi, kapal itu berlayar tanpa dokumentasi, hingga tragedi pun terjadi. Teori kedua menyatakan bahwa kapal mengalami kebocoran karbon monoksida dari sistem bulernya. Gas beracun itu tidak berwarna, tidak berbau, namun cukup untuk membunuh seluruh awak. Ledakan yang terjadi kemudian hanyalah akibat akumulasi tekanan panas. Namun teori-teori itu gagal menjelaskan ekspresi wajah para awak. Mengapa mereka tampak begitu ketakutan? Mengapa tangan-tangan mereka seakan menangkis sesuatu yang tidak terlihat? Di Riau, kisah ini cepat menyebar di kalangan nelayan. Orang-orang menambahkan bumbu cerita bahwa kapal orang Medan dikutuk, bahwa ia membawa benda terlarang. Bahkan ada yang percaya kapal itu diserang makhluk gaib dari dasar laut. Pak Latif, nelayan yang menjadi saksi cahaya malam itu, berkata pada cucunya, kapal itu bukan kapal biasa. Laut menolaknya, makanya ia tenggelam, agar manusia lain tidak tersentuh kutukannya. Cerita itu diwariskan turun-temurun, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Namun di kalangan pelaut internasional, nama orang Medan menjadi perdebatan serius. Sebagian menyebutnya mitos belaka, namun sebagian lain mengingatkan bahwa banyak kapal memang hilang tanpa jejak di Selat Malaka. Michael East, seorang sejarawan maritim, menegaskan, tidak ada satupun catatan nyata tentang kapal itu. Tapi kisahnya terlalu konsisten, terlalu rinci untuk disebut dongeng semata. Bisa jadi, ada kebenaran yang sengaja dikubur. Bagi masyarakat, ketidakpastian itu justru menambah aura menyeramkan. Karena apa yang tidak bisa dijelaskan, sering dianggap lebih berbahaya. Malam-malam setelah kejadian, banyak nelayan mengaku mendengar suara aneh di tengah laut. Ada yang mendengar dentuman logam, ada pula yang bersumpah mendengar suara orang berteriak minta tolong di kejauhan. Namun ketika mereka mendekat, laut kembali hening, gelap, tanpa tanda kehidupan. Apakah itu gema tragedi orang Medan? Atau hanya ilusi yang lahir dari ketakutan? Yang pasti, tragedi itu telah meninggalkan jejak panjang, baik di catatan sejarah, di cerita rakyat, maupun di hati para pelaut yang masih berlayar melewati Selat Malaka. Sampai hari ini, nama kapal itu masih disebut dengan bisikan, penuh keraguan, penuh misteri. Orang-orang tidak berani mengucapkannya terlalu keras, seolah takut kapal itu akan muncul kembali dari kedalaman laut. Dan malam ini, kita masih berada di permukaan misteri. Karena semakin dalam kita menyelam, semakin pekat rahasia yang menyelimuti kapal orang Medan. Laut Selat Malaka selalu dipenuhi kapal dagang dari seluruh dunia. Namun sejak tragedi kapal orang Medan, sebagian pelaut mulai berbisik-bisik penuh cemas setiap kali melewati jalur itu. Nama kapal tersebut menjadi tabu, disebut hanya dalam bisikan. Seakan mengucapkannya terlalu keras bisa mengundang arwah yang masih gentayangan. Cerita dari mulut ke mulut menyebar, menciptakan lapisan-lapisan baru pada misteri. Ada yang mengatakan kapal orang Medan sebenarnya milik mafia perdagangan gelap, membawa senjata dan zat kimia berbahaya. Ada pula yang percaya kapal itu adalah eksperimen rahasia sisa Perang Dunia Kedua, berlayar tanpa bendera resmi agar tidak terdeteksi. Namun di kalangan nelayan setempat, kisahnya jauh lebih gelap. Kapal itu disebut-sebut dihantui oleh roh-roh yang terjebak di dalamnya, menolak pergi meski tubuh mereka sudah mati. Salah satu kesaksian datang dari seorang mantan kelasi Belanda bernama Willem de Vries. Dalam wawancara yang dicatat di sebuah arsip lama, Willem mengaku pernah mendengar desas-desus tentang kapal orang Medan sebelum tragedi. Kapal itu disebut berlayar dari sebuah pelabuhan kecil di Tiongkok. Muatannya tak jelas, hanya rumor. Ada yang bilang penuh zat kimia, ada yang bilang membawa artefak kuno dari Asia Tenggara. Tapi yang paling sering kudengar, kaptennya bukan orang biasa. Ia diyakini memimpin ritual aneh di dalam kapal. Willem menggeleng pelan ketika mengingat kisah itu. Aku tak pernah melihat langsung. Tapi ketika kudengar berita awak kapalnya mati dengan wajah ketakutan, aku langsung teringat gosip itu.
Seolah mereka dihukum oleh sesuatu yang lebih besar dari laut itu sendiri. Cerita Willem hanya menambah misteri. Namun di sisi lain, ada pula kesaksian berbeda dari seorang pedagang India bernama Ramesh Chandra, yang kala itu sedang berdagang di Singapura. Ia bercerita pernah bertemu seorang awak kapal orang Medan di sebuah kedai tua. Orang itu, katanya, memiliki wajah pucat dan tatapan kosong. Dia tidak banyak bicara, hanya berkata kapal mereka mengangkut barang yang tak boleh disentuh cahaya matahari. Katanya, barang itu harus selalu disimpan di kegelapan. Aku kira dia hanya mabuk. Tapi setelah kabar itu pecah, aku menyesal tidak bertanya lebih jauh. Sejarawan maritim mencoba membongkar fakta. Ada teori kuat yang menyebutkan kapal orang Medan membawa muatan zat kimia berbahaya seperti asam sulfat atau kalium sianida. Bahan itu bisa mematikan hanya dengan kebocoran kecil. Gas yang terhirup akan membunuh awak tanpa meninggalkan luka, menjelaskan mengapa tubuh-tubuh mereka tak berdarah namun wajahnya meringis ketakutan. Namun teori ini tetap punya celah. Mengapa anjing kapal juga mati dengan ekspresi yang sama? Mengapa begitu banyak mayat ditemukan dengan tangan terangkat, seakan berusaha melawan sesuatu? Gas beracun biasanya membuat tubuh lemah, bukan kaku dalam pose menyeramkan. Kebingungan ini membuat sebagian orang percaya bahwa ada faktor gaib yang ikut bermain. Di sebuah kampung pesisir Aceh, cerita yang beredar jauh lebih menyeramkan. Konon, beberapa nelayan yang melintas beberapa hari setelah ledakan mendengar suara ketukan logam dari bawah laut. Mereka bersumpah mendengar jeritan samar, seakan ada manusia yang masih hidup di dalam bangkai kapal. Namun ketika penyelam mencoba mencari bangkai itu bertahun-tahun kemudian, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada besi karat, tidak ada puing, tidak ada sisa kapal. Seolah orang Medan benar-benar lenyap di telan samudra, tanpa bekas. Seorang peneliti modern, Dr. Samuel Hartono, menuliskan dalam jurnalnya, hal yang paling menakutkan bukanlah mayat-mayat dengan wajah teror itu. Hal yang paling menakutkan adalah hilangnya semua bukti. Tidak ada bangkai kapal, tidak ada dokumen, tidak ada catatan resmi. Misteri ini hidup bukan karena apa yang ditemukan, tetapi karena apa yang tidak pernah bisa dibuktikan. Namun, bagi orang-orang yang mengaku melihatnya, pengalaman itu nyata. James Morton, kru Silver Star, tidak pernah berhenti dihantui. Ia menuliskan dalam catatan pribadinya, "Setiap malam, aku masih bermimpi melihat mata-mata itu. Mata yang membelalak, seakan memohon pertolongan. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan, selain berlari meninggalkan mereka di kapal yang terbakar. Sampai mati pun aku akan menyesal." Catatan itu ditemukan oleh keluarganya setelah James meninggal dunia. Di Singapura, ada pula laporan aneh lainnya. Beberapa pelaut asing mengaku mendengar panggilan radio samar dari koordinat yang sama, bertahun-tahun setelah kapal orang Medan dikabarkan tenggelam. Pesan itu tidak lengkap, hanya potongan kata, "Tolong, mati, kapten, gelap." Apakah itu hanya gangguan sinyal, ataukah gema terakhir dari tragedi itu? Tak seorang pun bisa memastikan. Kapal orang Medan kini lebih sering disebut sebagai legenda maritim. Banyak yang menolaknya sebagai kisah nyata, namun lebih banyak lagi yang memilih untuk percaya. Karena legenda, meski tanpa bukti, tetap bisa hidup selama ketakutan masih ada di hati manusia. Dan mungkin, di kedalaman Selat Malaka, kapal itu masih ada, terjebak di antara dunia orang mati dan orang hidup, menunggu untuk muncul kembali di permukaan. Seiring berlalunya tahun, kisah kapal orang Medan semakin membesar. Ada yang menuliskannya dalam buku, ada yang mengulanginya di kedai pelaut, dan ada pula yang membisikkannya sebagai cerita larangan di pinggir pantai. Namun semakin banyak kisah yang beredar, semakin banyak pula celah gelap yang membuat misteri ini tidak pernah bisa dipadamkan. Sebagian peneliti mencoba menguraikan misteri ini lewat lensa sejarah. Mereka berargumen, kapal orang Medan hanyalah bagian dari perdagangan gelap pasca Perang Dunia Kedua. Dunia saat itu masih dipenuhi senjata kimia berbahaya, termasuk gas saraf dan zat beracun hasil eksperimen militer. Kapal tanpa identitas mungkin sengaja digunakan untuk mengangkut barang-barang itu melewati jalur rahasia. Skenarionya terdengar masuk akal. Kebocoran terjadi di ruang kargo, gas mematikan memenuhi dek, seluruh awak mati dalam sekejap, dan ledakan yang mengikuti hanya puncak dari tragedi kimia.
Namun penjelasan ini, sekali lagi, gagal menjawab inti kengerian. Mengapa wajah mereka terlihat seolah-olah menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan? Mengapa tangan mereka kaku menengadah ke udara, seolah mencoba menangkis serangan yang tak pernah terlihat? Di luar teori logis itu, ada versi lain yang jauh lebih menakutkan. Seorang sejarawan maritim asal Italia, Giovanni Santoro, menulis dalam sebuah artikel tahun 1965 bahwa kapal orang Medan mungkin terlibat dalam apa yang ia sebut ritual Laut Hitam. Menurutnya, ada catatan samar dari pelabuhan kecil di Asia yang menyebutkan kapten kapal itu kerap membawa jimat dan benda kuno dari Nusantara. Benda-benda yang dipercaya mengikat roh, memaksa mereka menjadi pelindung kapal. Jika benar, maka wajah ketakutan para awak bukanlah akibat gas, melainkan akibat perlawanan roh-roh yang tidak ingin diperbudak lagi. Cerita ini mendapat gaung ketika seorang saksi lain, mantan pelaut asal Malaysia bernama Ismail Daud, mengaku pernah melihat kapal asing yang mencurigakan berlayar di Selat Malaka pada akhir 1940-an. Kapal itu, katanya, membawa aroma menyengat yang menusuk hidung meski ia berada cukup jauh. Aku tidak tahu apa yang mereka bawa, tapi dari kejauhan aku melihat lampu dek menyala seperti nyala api biru. Aku yakin itu bukan lampu biasa. Setelah ku dengar kabar kapal orang Medan meledak, aku percaya itu kapal yang sama. Ismail menambahkan bahwa setelah peristiwa itu, beberapa nelayan di kampungnya mengaku bermimpi didatangi sosok awak kapal dengan wajah pucat, meminta ditunjukkan jalan pulang. Di kalangan peneliti modern, laporan semacam ini dianggap sekadar bualan rakyat. Tapi bagi masyarakat pesisir, mimpi adalah pesan. Mereka percaya roh-roh itu memang terjebak di lautan, menolak pergi karena kematian mereka tidak wajar. Dan memang, banyak pelaut melaporkan fenomena aneh setelah lewat di area yang diyakini sebagai titik tenggelamnya kapal orang Medan. Mesin kapal tiba-tiba mati, kompas berputar liar, dan radio menangkap suara-suara aneh. Kadang berupa bunyi ketukan logam, kadang hanya bisikan samar, kadang berupa kode Morse tak jelas artinya. Seorang kapten kapal dagang Singapura, Lim Cheng Wei, menuturkan, pada tahun 1962, kami melintas di jalur itu. Radio menangkap sinyal asing. Hanya ada satu kalimat yang jelas, dalam bahasa Inggris patah-patah. Help us, dead, dark. Kami panik, tapi ketika mencoba melacak koordinat, tidak ada kapal di radar. Laut kosong, hanya gelombang. Di sisi lain, para akademisi barat tetap mencoba menguji logika. Ada yang mengatakan cerita ini hanyalah sensasi koran, dikarang oleh Silvio Skerli di The Locomotive untuk menarik pembaca. Ada pula yang menegaskan tidak mungkin ada kapal bernama orang Medan tanpa catatan resmi. Namun justru ketidakadaan bukti inilah yang memperkuat aura horor. Karena jika semua lenyap tanpa jejak, artinya misteri itu lebih pekat dari sekadar kebenaran historis. Lalu muncul teori konspirasi. Beberapa penulis menduga kapal orang Medan adalah bagian dari eksperimen militer rahasia Amerika atau Belanda. Kapal itu mungkin mengangkut senjata kimia Jerman yang tersisa setelah perang. Jika benar, maka tidak heran tidak ada catatan resmi. Semua disembunyikan demi menjaga rahasia Perang Dingin. Namun teori ini menimbulkan pertanyaan baru. Jika benar militer yang terlibat, mengapa kisahnya justru dibiarkan menyebar ke publik lewat koran? Apakah itu cara untuk menutup-nutupi bukti nyata dengan menyamarkannya sebagai legenda horor? Sampai di titik ini, kita dihadapkan pada dua sisi yang sama-sama menyeramkan. Jika tragedi orang Medan adalah nyata, artinya ratusan manusia mati sia-sia karena permainan kotor senjata berbahaya. Jika kisah itu hanyalah mitos, artinya selama puluhan tahun manusia sudah dikutuk oleh bayangan yang mungkin tak pernah ada, namun tetap menakutkan, karena dipercaya oleh begitu banyak orang. Namun ada satu hal yang sulit diabaikan. Kesaksian nyata dari orang-orang yang pernah mendengar, pernah melihat, atau pernah merasakan kejanggalan setelah melewati jalur itu. Pak Latif, nelayan Riau yang dulu melihat cahaya aneh, masih memegang keyakinan hingga akhir hidupnya. Ia sering berkata kepada cucunya, "Jangan pernah sebut nama kapal itu di laut, karena laut punya telinga, dan ia bisa memanggil kembali apa yang sudah tenggelam." Sejak itu, kapal orang Medan tak hanya menjadi misteri sejarah, tapi juga menjadi legenda rakyat. Nama yang tabu diucapkan,
kisah yang hanya dibisikkan. Namun di balik semua teori, semua kesaksian, dan semua cerita, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah kapal itu benar-benar ada, atau hanya bayangan gelap yang lahir dari ketakutan manusia? Hingga kini, lebih dari 7 dekade telah berlalu sejak kisah kapal orang Medan pertama kali mengguncang dunia maritim. Namun, bukannya memudar, misterinya justru semakin menebal. Setiap kali kisah itu diceritakan ulang, selalu ada lapisan baru yang membuat orang merinding, seolah-olah kapal itu masih berlayar di lautan gelap, menunggu untuk kembali muncul. Tahun 1959, seorang peneliti maritim asal Belanda, Hendrik van Oosterwege, mengaku pernah mendapatkan peta tua yang menunjukkan jalur pelayaran sebuah kapal tak bernama dari pelabuhan kecil di Tiongkok menuju Costa Rica. Peta itu ditandai dengan tinta merah, dan di salah satu catatannya tertulis, Medan People Ship. Oosterwege yakin inilah rujukan awal yang kemudian dikenal sebagai kapal orang Medan. Namun sebelum peta itu sempat dipublikasikan, ia ditemukan meninggal di ruang kerjanya. Tidak ada tanda kekerasan, hanya tubuhnya tergeletak di meja, dengan wajah membeku dalam ekspresi ngeri, mirip dengan awak kapal yang dulu ditemukan di dek orang Medan. Peta itu hilang, tak pernah ditemukan lagi. Bertahun-tahun kemudian, seorang radio amatir dari Filipina, Eduardo Ramirez, melaporkan pernah menangkap sinyal aneh di perairan dekat Selat Malaka. Sinyal itu berupa ketukan Morse, sangat lemah, namun jelas berulang, SOS. Setelah itu, terdengar potongan kata dalam bahasa Inggris patah-patah, Dead, Captain, all dead. Ramirez bersumpah sinyal itu identik dengan transkrip SOS kapal orang Medan yang ia baca dari arsip lama. Tapi yang membuatnya merinding, sinyal itu ia terima pada tahun 1972, lebih dari 2 dekade setelah kapal itu meledak dan tenggelam. Kisah makin gelap ketika pada awal 1990-an, beberapa penyelam komersial asal Malaysia mengaku menemukan struktur logam besar di kedalaman Selat Malaka. Bentuknya menyerupai lambung kapal, terbalik dan terkubur lumpur. Namun mereka tidak sempat melakukan eksplorasi penuh, karena tiba-tiba terjadi gangguan alat, cahaya lampu selam padam, dan salah satu penyelam hampir kehilangan nyawa karena tabung oksigennya mendadak bocor. Sejak saat itu, mereka menolak menyelam kembali ke lokasi. Ada sesuatu yang menolak kehadiran kami di sana, kata salah satu dari mereka. Bahkan di era modern, kisah kapal orang Medan tidak pernah berhenti menghantui. Beberapa pelaut yang melintas di Selat Malaka mengaku melihat cahaya samar di kejauhan, menyerupai siluet kapal tua yang terombang-ambing. Ada pula yang bersumpah melihat sosok manusia berdiri di dek, dengan wajah pucat menatap kosong ke arah laut. Namun ketika kapal mereka mendekat, siluet itu menghilang begitu saja. Kejadian-kejadian ini membuat legenda kapal orang Medan semakin dipercaya sebagai hantu laut yang tidak pernah benar-benar tenggelam. Lalu muncul satu kesaksian yang mengguncang. Seorang pria tua asal Italia, Giovanni Ricci, mengaku sebagai cucu dari Silvio Scherli, penulis yang pertama kali mempublikasikan kisah orang Medan di koran The Locomotive tahun 1948. Ricci bercerita bahwa kakeknya bukan sekadar penulis yang menerima laporan, melainkan seseorang yang mendapat pesan langsung dari pihak misterius. Menurutnya, Scherli pernah berkata, cerita itu tidak sepenuhnya karangan. Ada orang yang mendatangiku, memberikan dokumen, meminta aku menuliskannya. Tapi wajah orang itu pucat, matanya kosong, dan saat aku kembali mencarinya, dia sudah hilang. Seperti tidak pernah ada. Ricci menambahkan, kakeknya sering mengigau sebelum meninggal. Dalam igauan itu, ia selalu mengulang kata yang sama, orang Medan belum selesai. Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar apakah kapal itu ada atau tidak. Pertanyaannya adalah, mengapa kisahnya tidak pernah bisa mati? Setiap kali ada yang mencoba membuktikan, selalu muncul hambatan aneh. Bukti hilang, saksi meninggal mendadak, penyelidik gagal menemukan jejak. Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja menjaga misteri ini tetap hidup, namun tetap kabur dari kebenaran. Sebagian orang percaya, kapal orang Medan memang dikutuk sejak awal. Entah karena muatan terlarang yang dibawa, entah karena ritual kelam yang dilakukan di atasnya. Laut menolak kehadirannya, dan kini kapal itu terjebak di antara dua dunia, tidak benar-benar ada,
tapi juga tidak benar-benar hilang. Seperti roh gentayangan yang terus mencari jalan pulang, namun tak pernah menemukannya. Ada pula yang meyakini bahwa kapal orang Medan hanyalah legenda ciptaan manusia. Namun bukankah legenda selalu lahir dari sesuatu yang nyata? Bukankah setiap cerita horor, seberapapun dibumbui, selalu memiliki inti kebenaran yang sulit diabaikan? Jika benar kapal itu hanya mitos, mengapa begitu banyak saksi mengaku melihat, mendengar, bahkan merasakan kehadirannya? Dan sampai hari ini, jika Anda bertanya pada pelaut tua yang pernah melewati Selat Malaka, mereka akan memberi satu nasihat sederhana. Jika suatu malam kau mendengar sinyal radio yang berulang-ulang berkata, "Dead, Captain, all dead," jangan pernah menjawab. Karena bisa jadi, itu panggilan dari kapal orang Medan yang masih mencari teman di lautan gelap. Malam semakin pekat. Ombak Selat Malaka masih bergemuruh seperti dulu. Dan mungkin, di kedalaman laut yang tak pernah dijamah cahaya, kapal orang Medan masih menunggu, dengan awak yang matanya terbelalak, mulutnya membeku, menatap siapapun yang berani memanggil namanya. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,